Pemirsa, sanksi dari World Anti-Doping Agency atau Badan Anti-Doping Dunia membuat Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih dalam seremoni penyerahan Piala Thomas di Ceres Arena, Denmark, Minggu malam. Tidak hanya itu, sanksi dari WADA juga membuat keikutsertaan Indonesia di perhelatan olahraga internasional menjadi terancam. Untuk membahas penanganan pemerintah terhadap kondisi ini, kita akan berdialog dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia yang juga telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi oleh Menpora, Raja Sapta Oktohari. Selamat sore Bang Okto, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Doni, apa kabar? Kabar baik, salam sehat Bang. Bang, bagaimana progresnya terkait dengan kasus sanksi WADA sampai saat ini bagaimana? Ya baik, Bang Doni, tadi pagi kami dari Komite Olimpiade Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menpora beserta jajarannya di Kemenpora dan juga dengan LADI. Dan dalam kesempatan itu kita mendapatkan banyak sekali fakta-fakta yang kita ketahui, yang disampaikan, dan dari pihak LADI sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi yang mengakibatkan Indonesia dijatuhkan sanksi oleh WADA yang berakibat tidak bisa mengibarkan bendera merah putih dalam kegiatan yang kita ikuti secara internasional. Dan untuk itu Pak Menpora telah menunjuk saya sebagai Ketua Tim Kerja Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA yang tugasnya adalah melakukan akselerasi dan investigasi terhadap LADI sehingga bisa segera compliance dengan peraturan-peraturan, dan kita akan mendatangi kantor WADA sehingga kita bisa menyampaikan bahwa dari pihak pemerintah Indonesia telah menunjuk NOC Indonesia sebagai pelaksana tugas percepatan dan investigasi untuk memastikan bahwa apa yang terjadi tidak terulang dan sanksi bisa segera dicabut. Ya, Bang Okto, Anda akan fokus kepada wadahnya atau juga paralel kepada LADI kita di dalam negeri, Bang? Oh ya, jadi sebelum kita ke WADA, tentunya kita harus mendalami permasalahan yang terjadi di LADI. Dan kami sudah mendapatkan beberapa data-data yang akan kita olah menjadi fakta, sehingga bisa dilihat secara lebih jelas apa saja yang harus dipenuhi, di mana salahnya, dan kita pastikan itu tidak terjadi lagi. Baru semua berkasnya, semua informasi kita bawa ke stakeholder utama kita, baik itu WADA maupun IOC, dan harapannya sanksi itu dapat segera dicabut dan Indonesia bisa kembali mengibarkan bendera merah putih. Iya, Bang Okto, ini terkait dengan pending matters yang disampaikan oleh Sekjen LADI dari keterangan yang kami peroleh, itu yang menjadi kendala. Artinya Anda juga akan menginvestigasi termasuk hal-hal yang menjadi pending matters ini yang menjadi hal utama sehingga kita dapat sanksi dari WADA. Apa saja sih itu Bang yang pending matters itu? Ya, saya belum mau bicara terlalu jauh Bang Doni karena proses pendalamannya masih kita lakukan. Ya. Tapi kita sudah dapat beberapa data-data yang antara lain adalah proses pergantian kepengurusan yang baru terjadi selama 3 bulan yang lalu, dan dasar-dasar atau informasi-informasi yang tidak terpenuhi secara teknis yang harus segera diselesaikan. Dan semua ini secara administratif ternyata yang disampaikan pending matter itu bukan hanya terjadi di tahun 2020, tetapi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk memastikan ini tidak terjadi lagi, tentunya harus ada proses investigasi yang lebih dalam. Dan setelah kita mendapatkan semua tip apa yang Anda sampaikan tadi bahwa hal-hal yang menjadi ganjalan itu sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Ini juga yang kemudian dikonfirmasi oleh Sekjen LADI, Desi Rosmelita, yang mengatakan bahwa LADI sekarang menerima limpahan permasalahan dari pengurus sebelumnya. Artinya ini persoalan lama ya, dengan tidak bermaksud mendahului investigasi yang Anda lakukan. Apa yang bisa dilakukan ini, Bang, untuk langkah antisipasi agar pengurus yang baru tidak mendapatkan limpahan permasalahan dari pengurus sebelumnya? Ya kan gini, Bang Doni,
apapun ceritanya, sanksi ini telah dijatuhkan. Ya. Dan kita harus mencari, daripada kita mencari-cari salah dan kita hanya berdebat di Indonesia saja, tetapi kita harus memastikan semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Di sini kita mencarikan solusinya, kita merapikan semua berkas-berkasnya, kita memenuhi sebuah kebutuhan-kebutuhannya, baru semua itu kita bawa keluar dan kita meyakinkan para stakeholder di internasional bahwa Indonesia telah compliance sesuai dengan compliance dengan syarat-syarat yang diharapkan dan diminta, disyaratkan. Dan setelah itu tentunya kita akan melakukan appeal. Semoga dengan semua syarat yang kita penuhi itu sanksinya bisa dicabut. Presiden ini belum pernah terjadi dan kita juga tidak mau presiden ini terulang lagi. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa apa yang terjadi sekarang tidak akan pernah terulang lagi di kemudian hari. Ya. Apa yang menjadi prioritas Anda, Bang Okto, untuk melakukan upaya percepatan penyelesaian sanksi dari WADA ini? Sebetulnya sejak sanksi itu dijatuhkan, kami sudah melakukan komunikasi langsung, walaupun waktu itu belum berkoordinasi dengan pihak LADI maupun Kemenpora, tetapi kita mengambil langkah-langkah yang kita siapkan agar kita bisa melakukan percepatan. Harapannya ketika ini kita lakukan nanti dan kita sudah mendapatkan tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Menpora ini, itu bisa mempercepat semua proses-proses penyesuaian terhadap syarat-syarat yang diberikan kepada Indonesia. Dan itu ada beberapa syarat yang tadi saya sampaikan, ada administratif maupun teknis. Nah, yang teknis nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan, yang administratif harus dipenuhi. Nah, ini juga tentunya kita akan bekerja sama dengan semua stakeholder agar semua proses percepatan ini bisa kita selesaikan dan juga bisa mendapatkan kepercayaan kembali dari badan-badan olahraga dunia. Untuk diketahui, Bang Doni, ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua bahwa tatanan kelola olahraga di Indonesia itu tidak lepas dari tatanan olahraga yang ada di dunia. Karena LADI atau WADO merupakan perwakilan dari WADA yang ada di setiap negara. Sama seperti Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia yang merupakan perwakilan dari IOC yang ada di setiap negara. Jadi kita tidak lepas dari aturan yang mengatur semua kinerja dan tata kelola olahraga yang diatur di dalam Olympic Charter, dan juga semuanya harus sesuai dengan compliance yang sudah diberikan dari badan-badan tersebut. Ya, Bang Okto, target Anda dipercepat sampai paling tidak berapa lama ini? Kita tidak perlu menunggu sampai 8 Oktober 2022. Oh iya, jangan. Kalau itu bukan percepatan namanya, Mas. Itu secara natural, kalau kita nggak penuhi, ya mungkin prosesnya seperti itu. Tapi kita nggak mau lama-lama. Kalau bisa secepat-cepatnya, saya belum bisa janji. Tetapi untuk administrasi aja, saya pikir kita akan butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk melakukan proses compliance dengan semua syarat-syarat yang dilakukan. Setelah itu baru kita akan membawa semua data-data itu, baik itu ke WADA Asia maupun WADA dunia. Ya, Bang Okto, nasib bangsa Indonesia termasuk harapan seluruh orang Indonesia ada di pundak Anda sekarang. Kami ucapkan selamat berjuang, Bang. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan, Bang Okto. Sampai jumpa. Terima kasih, Bang Roni. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan Raja Sapta Oktohari yang merangkap sebagai Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi yang dibentuk oleh Menteri